bisa minggu depan, kalau belum bisa minggu depan, 2 minggu ke depan gitu ya. Terserah nanti hasil musyawarahnya. Tapi keputusannya jangan terlalu lama mengeksekusinya supaya saya, kalaupun memang nanti minggu depan asinkronus masih materi, saya nyiapkan materinya. Materi hari ini cukup panjang, sehingga nggak mungkin diselesaikan pada sesi ini. Oleh sebab itu, ini mengantarkan pemahaman awal Bapak-Bapak nanti dalam menentukan judul, memilih masalah, dan merumuskan masalah, dan nanti bagaimana tindakan aksinya dapat diselesaikan. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi kuliah dengan tema tadi mengembangkan desain menuju guru yang profesional. Ya, menerapkan desain menuju guru yang profesional ya. Ya, kita masuk materi pertama. Mana gelasnya? Hmm, Bentar. Ya, pertama dapat menjelaskan batasan pengembangan desain penelitian, kedua dapat menjelaskan proses pengembangan desain penelitian, ketiga dapat menerapkan pengembangan. Kita menerapkan aja ya, merealisasikannya. Nah, apa yang dimaksud dengan guru profesional itu kemarin sudah dijelaskan, yaitu senantiasa ingin memperbaharui pengetahuan, keterampilan, sikap ya. Jadi ada keinginan tahu, kemauan meningkatkan skill, kemauan mengubah perilaku itu merupakan indikasi seorang profesional. Senantiasa memperbaiki kesalahan, kekurangannya, kesalahannya, belum sempurna disempurnakan, belum bagus dibaguskan. Itu guru ya, seorang guru. Berikutnya adalah berkeinginan meningkatkan performa mengajarnya ya, performa mengajarnya, bagaimana membuka uh, membuka pelajaran, bagaimana membuat persepsi, menjembatani prior knowledge, pemahaman awal, melacak pemahaman awal prior prior knowledge namanya, pemahaman awal, pengetahuan awal siswa untuk dilacak dalam penyajian materi intinya supaya kita tahu oh pemahaman awalnya prior knowledge-nya setingkat dalam level ini gitu. Oleh sebab itu guru itu terus-menerus melakukan perbaikan terhadap performa mengajarnya. Perannya tidak mudah digantikan, ya ini tentu saja karena dia memang sudah memiliki kompetensi yang tinggi, ya tentu tidak mudah digantikan. Kalau nggak ada hadir bisa digantikan oleh tukang kebun misalnya atau guru-guru yang tidak relevan kemampuannya dengan bidang studi yang dimaksud. Ya ada pergeseran paradigma ya dari guru yang skeptis, negatif menjadi guru yang antusias, positif. Dari pendekatan yang monoton ke solusi yang alternatif. Jadi ada plan A, plan B, penyerangan Hamas ke Israel itu adalah adanya solusi alternatif ya. Kalau dia tidak pakai para layang, dia pakai pesawat akan dilacak oleh radar rudal Israel. Jadi dia pakai para layang yang dianggap para layang itu bergerak seperti burung. Jadi kalau radarnya menangkap
para layang mesinnya itu seperti burung yang terbang, jadi tidak terdeteksi gitu. Nah, ini merupakan alternatif, solusi alternatif. Jadi guru-guru harus punya itu gitu. Nah, dari inovasi parsial mengembangkan kapasitas institusional. Inovasi parsial itu kan hanya menyangkut mungkin kepentingan kelas, kepentingan sekolah, tapi institusional ya. Institusional itu lembaga, lebih lebih luas gitu. Mungkin apa lokal ya, kebutuhan lokal, muatan lokalnya, ya masyarakat regionalnya, ya, lingkungannya, mulok ya muatan lokalnya. Ini merupakan kapasitas institusional yang lebih lebih luas dari inovasi parsial. Dari gerakan terisolasi ke sektoral ke aliansi strategis, ya, dan dari ketidakacuhan ke partisipasi aktif. Jadi teman-teman kuliah ini merupakan partisipasi aktif untuk meningkatkan kualitas diri menjadi guru yang profesional. Ya, pada akhirnya nanti bermuara pada layaklah dia diberi tunjangan apa namanya? Tunjangan dosen, sertifikasi dosen ya. Tunjangan fungsional ya. Kalau di apa tunjangan profesional. Kalau di guru ya. Kalau di dosen sertifikasi dosen ya, dosen. Ah, ada apa bentuk piramid dari konsep kompetensi itu. Kalau dilihat semakin ke atas, semakin meruncing, semakin menjadi puncak adalah capaian dari unjuk kerja pembelajaran yang mendidik. Bagaimana pembelajaran yang mendidik itu sesungguhnya yang ingin dicapai. Jadi artinya bukan cuma skill, bukan cuma psikomotorik, tapi juga efektif. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara bilang educated for think, educated for heart, educated for hand. Jadi pendidikan untuk kognitif, pendidikan untuk hati, efektif, sikap, perilaku, karakter, dan pendidikan untuk keterampilan, hand. Jadi itu falsafah dari Ki Hajar Dewantara. Artinya tidak juga menyerahkan sepenuhnya pada lembaga sekolah. Jadi ada 3 pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana mengoptimalisasi lembaga keluarga, bagaimana mengoptimalisasi masyarakat dan sekolah sebagai lembaga yang sebetulnya men-trigger ya, mendorong, memicu untuk aktifnya peran dari ketiga institusi yang kita maksudkan. Jadi salah juga kalau sekarang akibatnya pendidikan terjebak dengan kapitalis jadinya ya, jadi bisnis. Nah, karena orang menganggap salah juga pernyataan kemarin di video tuh kita simak kemarin kan. Oh saya guru harus menyediakan dana untuk anak-anak dititipkan sepenuhnya kepada sekolah. Begitu juga menterinya waktu itu. Menterinya bukan sebelum Nadiem itu siapa yang sekarang jadi sumber daya manusia. Mengatakan guru harus 8 jam berada di ya nggak itu juga solusinya ya. Tidak begitu juga. Jadi artinya eh, tidak sepenuhnya pendidikan itu diserahkan ke sekolah. Jadi memang bagaimana sekolah mendorong orang tua itu juga aktif mendidik anaknya, mengawasi anaknya, memberikan keterampilan di rumah itu cuci piring, nyapu, ngepel, masak, ini juga keterampilan. Ya, kalau orang yang bisa masak bagus bisa buka restoran kan juga toh dia dididik oleh lembaga ibunya, institusi rumah tangganya gitu. Jadi ya masyarakat melalui bengkel-bengkel, melalui apa namanya apa kerja itu
bengkel kerja atau apa namanya ya. Itu dapat juga membekali apa keterampilan otomotif ya, teknologi ringan, rendah atau menengah gitu. Jadi jangan juga sekolah mau mengambil alih sepenuhnya untuk apa namanya mengantarkan siswa untuk lebih mandiri. Jadi kegagalan itu tidak bisa juga diserahkan sepenuhnya pada sekolah ya. Nanti SMP nganggap wah SMA tempat menyempurnakan, SMA menyerahkan oh ke perguruan tinggi harus kuliah, padahal nggak semua orang harus kuliah, nggak semua harus orang harus pendidikan SMA ya. Kalau SMP dia sudah bisa mandiri, sudah bisa jadi nelayan yang bagus, sudah bisa menjadi apa petani yang bagus, ya nggak salah. Yang penting pendidikan itu membekali dia untuk memiliki kemampuan mengelola, menjadi mandiri dalam mengelola semua sumber daya. Apakah sumber daya lokal, sumber daya nasional, sumber daya globalnya, ya. Untuk jadi eksportir misalnya. Gitu ya. Jadi puncaknya itu di sini. Puncaknya itu di mana ini? Dengar suara saya? Dengar Terdengar, suara Pak. saya? Terdengar, Pak. Iya Pak, Ya terdengar Pak, Pak. Jadi betul. puncaknya itu kan di sini ya. Unjuk kerja pembelajaran yang mendidik. Nah, jadi Bapak Ibu di semester 5 tentunya sudah menguasai yang disebut dengan multiple intelligence atau multiple question. Ada yang bisa memberikan masukan sama saya? Apa yang dimaksud dengan multiple question? Pak Bambang? Iya Bapak, siap. Ya, tanpa ilmu yang saya maksud tadi, tanpa ilmu yang mengenal pengembangan peserta didik atau yang saya sebut tadi potensi intelijen atau question daripada peserta didik itu nggak mungkin dia punya kemampuan unjuk kerja pembelajaran mendidik. Jadi saya bertanya, ada yang pernah dengar multiple question waktu semester 2, semester 3, semester 4? Kalau ketemu saya sudah, tapi ini kan kelas baru bagi saya. Kalau ada coba disumbangsihkan pikiran idenya. Apa yang dimaksud dengan multiple question atau multiple intelligence oleh Howard Gardner itu? Saya minum ya, boleh kan? Boleh. Boleh Boleh Pak. tuh, mangga. Boleh, Pak. Ada yang tahu multiple question, multiple intelligence oleh Howard Gardner? Quiz, ini quiz. 1, 2, 3. Nggak ada yang bisa dapat nilai A. Nggak ada yang jawab. Baru dengar ini, Pak. Ah, Mungkin baru yang dengar. dimaksud itu Pak, Hah? multiple intelligence itu artinya Jawab. sebagai seorang guru kita mesti berperan sebagai seorang yang serba bisa gitu tuh. Yang dimaksud itu mungkin itu. Serba bisa itu artinya Kalau Oh, saya dia Pak, menguasai. ya, itu versi gurunya. Guru harus dilihat memiliki kemampuan yang beragam gitu kali ya. multiple intelligence. Ya. Siapa ini? Sebut namanya tadi Pak Bambang catat. Saya asisten saya catat tuh Pak Bambang. Tapi belum tepat. Ada lagi yang memberikan sumbangsih pikirannya? Coba saya, Pak. Zaki Pak, Zaki, Siapa? Zaki, Nama sebut? Zaki, Zaki, Jaki. Zaki Pak, Ya. Ya silakan Pak Jaki. Zaki, Jaki ya? ya. Komisaris. Multiple intelligence itu adalah anak, ya. Cara untuk menilai kecerdasan siswa atau anak. Nggak dengar suaranya Pak Jaki. Diulang Pak Jaki. Ya, halo, Ya. halo. Ya. Ya dengar. Udah dengar Ini Pak saya. ya. Udah.
Ya, multiple intelligence. Udah dengar, Pak? ya, dengar Ya. teruskan. Multiple intelligence adalah teori tentang bagaimana tentang kecerdasan manusia yang dibedakan menjadi beberapa modal gitu. Jadi siswa atau manusia. Ya, contohnya, Ya, Pak? Halo? contohnya. Contohnya misalkan eh agents atau Hmm? IQ. Ya. Bagaimana caranya Ya, guru itu bisa menemukan atau mencari kecerdasan dari setiap siswa atau manusia-manusia di dalam kelas. ya. Jadi gini, Itu, Pak. sebelum ada multiple question, ada yang teori oleh Binet. Binet itu salah seorang ahli psikologi juga yang kita kenal, sangat kita kenal dengan tes IQ yang dimaksud Pak Bambang tadi. Ya, tes IQ. Jadi sebetulnya itu sudah dianggap tidak tidak mengakomodir kemampuan siswa, melihat kemampuan siswa, tidak representatif ya, melihat kemampuan siswa. Jadi maka timbullah teori oleh ahli yang namanya ini apa namanya Howard Gardner ya, itu multiple question atau multiple intelligence. Jadi kalau dulu ada memang tes IQ tuh ya. Jadi ada apa tes diagnostik itu tes melihat apa kekurangannya apa ini ya bagaimana pengobatannya gitu, diagnosa. Nah, tapi oleh multiple intelligence diperbaiki, Binet itu bertahan 50-80 tahun, Binet mempertahankan kita pakai tes IQ itu, tapi sekarang nggak bisa lagi sebetulnya tidak representatif. Oleh sebab itu, maka puncak dari unjuk kerja pembelajaran mendidik itu salah satu adalah memahami ya bahwa siswa itu memiliki potensi, banyak potensi, tapi punya potensi yang paling utama untuk dikembangkan. Jadi bapak dan ibu tidak boleh memandang siswa itu ada yang bodoh, itu maksudnya oleh Howard Gardner. Tapi melihat bahwa manusia, apalagi siswa, mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan, mempunyai potensi yang berbeda-beda, beragam. Ya, misalnya Ronaldo, pemain bola, itu bapak nggak bisa bilang dia bodoh kalau matematikanya nggak bagus, hanya nilai 4 atau nilai 5. Nah, disitulah bapak ibu nanti melalui PTK bagaimana mengkatrol potensi matematik, kemampuan aritmetik dari Ronaldo, Pele, Muhammad Ali supaya punya kemampuan matematik. Meskipun potensi mereka ada di mana, Pak Jaki? Ada di mana potensi mereka? Di sepak bola. Ya, apa namanya kalau di multiple intelligence question? Olahraga, Pak. Hah? Olahraga. Ya. Di multiple question disebut mempunyai kemampuan kinestetik atau kinestetik intelligent atau kinestetik question. Nah, kalau matematik aritmetika question, aritmetika intelligent. Nah, ya kan? Jadi mereka itu punya potensi. Ada yang potensi sebagai dokter spesialis, ada yang sebagai orator, ustadz-ustadz, itu ada yang ahli di dalam linguistik question, ada yang natural question, yang mengelola alam, petani, nelayan, ini disebut natural question. Natural intelligence, kemampuannya terhadap alam. Ada juga yang interpersonal question. Ada juga yang intrapersonal question. Apa yang dimaksud dengan interpersonal question?
Ada yang bisa jawab? Seorang individu yang memahami, seorang Memahami individu apa? yang Keahlian seseorang. Ya, seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan tujuan pribadi mereka, barangkali Pak. interpersonal yang saya tanya. Interpersonal. Lebih kepada tim barangkali Pak, yang seorang pemimpin yang mampu memotivasi atau membangun hubungan dengan anggotanya, barangkali begitu Ya. Pak. Kalau teman-teman siapa yang jawab itu siapa tadi? Saya Pak Muhammad Nasi Ulwan. Siapa? Muhammad Nasi Ulwan. Muhammad Nasi Ulwan. Jadi saya lengkapi, saya luruskan. Interpersonal adalah kalau kita pernah melihat ada suatu riset penelitian, orang yang sukses itu karena punya soft skill katanya. Soft skill. Salah satu adalah kemampuan bergaul, kemampuan menjalin networking, kemampuan melakukan kerabatan atau kemampuan bersosialisasi, kemampuan punya kehangatan persahabatan. Ini sukses walaupun kemampuan akademiknya rata-rata. Banyak anak-anak pintar yang nggak sukses karena nggak punya teman, sombong, arogan, tidak gaul. Nah, jadi pada kemampuan interpersonal itu ada penelitian, orang didukung suksesnya itu oleh kemampuan soft skill-nya tadi. Kemampuan dia punya networking, kemampuan dia punya kawan banyak. Kalau dia ada kesulitan, ada solusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bertanya, minta bantuan, tidak sungkan, rendah hati dia kan. Kalau yang sombong yang pinter banget kan sombong, merasa bisa semua. Nah, banyak yang sukses yang punya. Jadi 70 sampai 80% itu karena punya kemampuan interpersonal. Walaupun akademiknya biasa-biasa aja gitu. Ngerti Pak Muhammad Nasih? Baik Pak. Ya. Terima kasih. Ada juga yang disebut dengan intrapersonal. Tadi inter, sekarang intra. Apa yang dimaksud dengan intra? Jadi ada 9 kemajumukan. Jadi kalau kita bahas pada pertemuan ini nggak selesai. Nanti nggak selesai PTK-nya Mas ya. Nah, jadi nanti ada intrapersonal, ada linguistic question, ada apalagi tadi arithmetic, ya, ada natural, ada eksistensial, banyak ya. Tapi yang saya maksud bahwa Bapak Ibu tidak boleh melakukan menjudge anak-anak itu bodoh. Tapi pandanglah dia sebagai manusia yang memiliki banyak potensi yang beragam, yang bisa dikembangkan. Jadi nanti Bapak-Bapak Ibu nggak boleh terkejut kalau Bapak Ibu melihat nanti ada anak yang biasa-biasa aja, tahu-tahu jadi pemimpin, tahu-tahu jadi profesional, tahu-tahu jadi direktur, tahu-tahu jadi CEO gitu ya misalnya. Itu karena Bapak Ibu tidak punya ilmu tentang bagaimana memahami kapasitas potensi siswa itu gitu. Ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Bapak Ibu. Siapa? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat piramid ini, maka yang pertama seorang guru itu adalah menguasai materi tentunya kan? Ya kan? Iya, Pak. Yang paling lebar itu piramidnya ini adalah menguasai materi pelajarannya, bidang studinya. Yang kedua adalah bagaimana menyusun yang saya sebut membuat keputusan situasional. Situasional itu adalah bagaimana satpelnya, mengatur satpelnya, memilih strategi, memilih metode, memilih alat peraga, merancang program pembelajaran ya, kemampuan merancang program pembelajaran, memilih strategi, memilih teknik pembelajaran. Ini disebut dengan semuanya keputusan situasional ya, jangan sampai Bapak atau kalau ditanya keputusan situasional itu apa? Seringkali keputusan situasionalnya harus diubah gitu. Harus berubah karena situasi, karena kondisi, karena keadaan. Misalnya dia mau belajar tentang fotosintesis, tahu hujan gelap,
kan tak ada cahaya misalnya. Itu harus diantisipasi melalui yang namanya menyesuaikan implementasi yang disebut dengan keputusan transaksional. Ya kan? Karena mau olahraga hujan, nah, kan guru harus bisa membuat simulasi olahraga itu di dalam kelas. Maka apa yang sudah dibuat di Satpol itu jadi buyar sama sekali kan buyar. Nah, maka dibuatlah keputusan institusional. Maka saya katakan seorang guru yang profesional itu sangat tergantung pada bagaimana jam terbangnya dalam menguasai keputusan situasional dan juga menguasai keputusan transaksional. Makin matang dia dalam menyusun satpel, satuan pelajaran, makin matang dia dalam memimpin aksi pembelajaran di kelas, makin matang dia membuka siasat pembelajaran, makin matang dia menyajikan materi, makin matang dia dalam keterampilan bertanya, probing, melacak pertanyaan yang melacak atau pertanyaan yang biasa gitu. Nah, maka makin baiklah kualitas profesional dia. Ya. Jadi ada dua hal, kemampuan membuat keputusan situasional dan kemampuan membuat keputusan transaksional. Maka ditunjukkan oleh terindikasi bahwa dia sudah punya jam terbang sebagai seorang pengajar dan jadilah dia guru yang profesional sehingga kelihatanlah unjuk kerja pembelajaran yang mendidik itu tampilannya. Tadi yang disebut dengan memiliki kompetensi tinggi dan memiliki performa mengajar yang bagus. Ada pertanyaan sampai situ? Silakan. Ya Pak, coba. Assalamualaikum. Alam, siapa? Sebut nama. Nafis Pak. Napis apa Hafiz? Nah Pak. Napis, ya silakan Napis. Ini Pak, tadi kan diterangkan oleh Bapak dosen bahwa guru tidak boleh menjustis seorang siswa yang Judgment. Menjudgment ya. Ya, judgment. Gini Pak, ketika kita ini kan sebagai sudah menjadi guru kan. Ya. Jadi ketika kami mengajar, menemukan anak yang tidak memahami kompetensi atau tidak ngeh dengan pelajaran kita, niku kita solusi kita gimana Pak? Jadi kadang saya bingung, ini anak mungkin kompetensinya memang tidak di PAI gitu, mungkin di matematik atau di apa gitu. Ya. Cuma kami sebagai guru mapel itu untuk memberikan nilai kepada si siswa itu bagaimana Pak? Dilihat dari apanya gitu. Karena kita juga Matpel apa ini? Matpel apa ini Pak Napis? Contoh-contohlah akidah gitu Pak. Contoh akidah PAI gitu. Akidah. Ya. Jadi setiap dikasih nilai apa tes gitu atau latihan gitu, dia nilainya di bawah KKM gitu lah Pak. Iya, Di remedi pun begitu lagi gitu. Iya. Terus kita tidak menjudgment dia Pak, cuma solusi kita untuk memberikan dia agar mendapatkan sesuai dengan apa namanya indikatornya atau kelulusan kompetensinya itu bagaimana Pak? Ya. Terima kasih Pak, gitu aja. Ya. Sama itu ya. Saya pernah ditanya guru matematik, Pak. Jadi kita ini sebetulnya kita lihat dulu ya, kita melakukan refleksi. Pendidikan kita itu yang nggak benar sebetulnya. Jadi kalau di Jepang di mana kemarin Selandia Baru apa di mana itu yang video kita kemarin kan, malah nggak ada tes kan, udah SMA baru ada katanya kan gitu kan. Nah, tapi begini, tapi itu kan terlalu ekstrim ya. Nah maka kita lihat begini, saya bilang guru matematik anak itu lemah kali Pak matematik. Tapi ibu ngajarnya udah benar belum? Nah, itu yang harus kita refleksi. Nanti kita lihatlah di sini bagaimana ya melakukan refleksi itu, melihat ulang. Jadi bisa aja saya katakan, ketika ibu memberikan materi penjumlahan dan pengurangan, ibu nggak bisa dengan 4 kurang 3 1 gini misalnya. Ibu bisa aja sebetulnya, saya katakan, ketika dia dibuat
sambil bermain, karena di Jepang itu memang sambil bermain ya, sambil kelas 4 tuh main-main aja. Tapi bagaimana konsep itu diantarkan pada saat bermain. Jadi saya bilang pilih bola 10, pilih keranjang, coba disuruh dia masukkan. Mungkin dia asik dengan bermain kan, kurang fokus dia kalau di ceramah, maka teorinya teori pembelajaran teori sambil bermain atau disebut dengan role play atau game ya. Nah, masukkan bola, tep, masuk keranjang, ada masuk, ada keluar, ada masuk, ada keluar. Coba jumlahkan berapa yang keluar, berapa yang masuk. Nah, itu lebih asik dia mungkin. Ketimbang ibu bilang 4 kurang 3 2. Tapi kalau ibu bilang, berapa yang masuk di keranjang tadi? Oh, hitung 1 2 4 Bu Guru. Yang keluar berapa? Yang keluar 3 Bu Guru. Coba jadi berapa yang selisihnya misalnya? Berapa yang lebih banyak yang mana? Yang masuk apa yang keluar gitu misalnya. Sambil bermain, tapi konsepnya diantarkan gitu, Pak Napis. Konsepnya itu diantarkan. Jadi kalau di akidah, sama seperti saya pernah menjelaskan, ketika Bapak Ibu mengajarkan taharah, bersuci, Bapak Ibu nggak boleh terkurung pada saat bahwa air itu hanya untuk ini, untuk berwudu, untuk mandi junub misalnya. Enggak. Tapi bagaimana sesungguhnya membawa dia ke sungai, bagaimana jaga airnya supaya bersih, seperti di Eropa misalnya. Itu dijaga air itu, kualitas air itu. Bagaimana menjaga resapannya supaya air itu tetap ada misalnya kan. Nah, ini kan menyangkut afektif perilaku. Nah, jadi akidah itu ya diberikanlah sesuai dengan kontekstual, kebutuhan dia, kebutuhan hidup dia. Nah, jadi Bapak juga nggak bisa mengukur semata-mata kognitifnya. Hanya dia paham, hanya dia menghafal, atau dia, tapi mungkin dia bisa memperagakannya, bisa paham lebih meaningful, lebih bermakna kalau dia dibawa pada kehidupan life skill-nya, keterampilan hidupnya misalnya. Gitu Pak Napis. Jadi jangan berpaku pada satu teori, berpaku pada assessment atau ujian indikatornya pada hal-hal yang sifatnya kognitif saja. Nah, Ya, Pak. barangkali itu yang bisa saya. Berarti kita sebagai guru untuk mengubah model pembelajaran gitu, atau yang penting dia itu memahami apa yang harus dia pahami, kebutuhan dia, meskipun nilai akademiknya rendah gitu, Pak. Itu Ya, sudah dianggap sukses ya, gitu ya. ya, harusnya begitu. Harusnya begitu. Oke. Nah, Ya, harusnya Pak. begitu. Jadi Ya, harusnya begitu. nilai itu bukan standar ya, Pak ya. Nah, nilai itu tidak semata-mata pada kemampuan dia menjawab soal-soal apalagi yang sifatnya multiple choice ya. Oke, siap, Pak. Ya, Yes. terima kasih, terima kasih. Ya. Ya, Itu yang berikutnya dimaksud kita pindah. intelijen Nah, ini seperti dia. itu ya, Pak. Tujuan perbaikan dan deskripsi Tapi Pak, temuan. Pak, Ya, ada yang tadi mau tanya lagi apa tadi? Ada interupsi tadi? ya Sebelum Pak, kita lanjutkan. ya Pak. Ini ada kaitannya dengan Pak Nafis tadi tentang Ah, nilai Pak. Ini kan bukan apa namanya, bukan rahasia umum lagi. Setiap pendidikan di Indonesia itu semua berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang terbaik atau nilai yang tinggi si sampai Pak Jaki. Pak Jaki. untuk masuk ke perguruan tinggi negeri pun itu berpatokan sama sebuah nilai gitu loh Pak. Ini Iya. bagaimana nih Pak pandangan Bapak? Mm-mm. Iya. Ya, eh, kita pragmatis juga ya memang karena itu menjadi sudah roadmap-nya pendidikan kita. Ada kelas akselerasi, ada ujian nasional, tetapi itu tidak fair ya, tidak fair dalam menentukan atau ada istilahnya apa rankingan apa segala macam.
eh di apalah, maksud saya kalau nanti Bapak Ibu sudah jadi apa nih stakeholder, orang yang buat keputusan, maka Bapak Ibu pendekatannya itu pendekatan ilmu itu maksud saya. Boleh aja Bapak Ibu membuat apa namanya? Membuat sistem ujian, boleh silakan, tapi jangan itu menjadi patok satu-satunya patok untuk anak itu naik kelas, anak itu disebut apa pinter atau ya nggak bisa gitu maksud saya. Anak itu bisa dijamin sukses kan begitu. Jadi memang sekolah itu harusnya menjadi sparring partner dari lembaga lain. Lembaga lain apa? Keluarga, ya masyarakat, sehingga memang nanti sekolah itu menjadi ya seperti di apa kemarin kita putar video apa Selandia Baru atau di mana kemarin kan? Ada video kan? Finlandia. Irlandia, Pak. Di mana? Finlandia. Irlandia ya. Pak. Di mana? Irlandia. Finlandia. Finlandia ya, Finlandia kemarin kan. Nah, jadi memang di Jepang juga gitu. Jadi nggak ada istilah-istilah yang apa prematur lah, menurut kita prematur lah. Mematok ini orang apa namanya hebat atau bagaimana gitu kan. Anak-anak ini pinter atau anak ini ya jadi tugas classroom action research sebetulnya ini menempatkan guru menjadi guru profesional melihat anak punya potensi, itu yang saya maksud. Jadi kalau Bapak Ibu bilang misalnya Manny Pacquiao yang dari Filipina itu nggak, walaupun waktu studinya dia nggak terlalu pinter, tetapi kan secara kemandirian, secara finansial dia itu sukses kan. Dia bisa dibayar sampai 2 triliun pada saat bertanding melawan Mayweather misalnya di Amerika. Dia manggung di panggung internasional di Los Angeles, ya, di New York atau dimanapun bertanding misalnya kan. Nah ini kan artinya anak ini walau akademik secara akademik enggak apa tidak pernah top di sekolahnya, tapi akhirnya juga bisa mentas di panggung global internasional. Nah, jadi maksud saya kalau Bapak Ibu udah jadi pejabat stakeholder, roadmap-nya itu yang kita harus ubah memang. Ya sekarang ini kan udah kita maklum bersama. Menterinya aja cuma apa ya dari Gojek misalnya. Padahal banyak guru-guru besar yang lebih layak jadi menteri kan gitu. Supaya bisa merumuskan semua persoalan jalan pendidikan ini, roadmap pendidikan ini secara ilmiah gitu. Itulah tugas dari Bapak-Bapak, Ibu kuliah itu. Jadi kalau saya katakan tadi, silakan aja buat ujian, tapi ujian jangan menjadi penentu nasib anak-anak gitu. Ya kan? Mampu nggak sekolah itu memetakan bahwa anak ini bagusnya di kinestetik, anak ini bagusnya di linguistik, anak ini bagusnya di matematik. Nah, sehingga nanti bisa aja ya, saya beri contoh. Ibu saya tamat SMP zaman Belanda. Ayah saya sarjana di bahasa Indonesia waktu itu. Tetapi dalam hal misalnya matematik kontekstual, ayah saya itu kalah sama ibu saya. Ibu saya itu karena matematiknya bagus dan dididik oleh SMP Belanda, dia paham, nggak bisa ditokohi waktu membangun rumah oleh mandor. Mandor rumah itu nggak bisa nokoh karena dia tahu 1 meter itu berapa batu batanya merahnya, bertahu dia. Jadi kalau gedung ini butuh sekian-sekian, nggak bisa dibohongi karena dia punya kemampuan matematik yang kontekstual misalnya. Nah, jadi itu maksudnya Pak Jaki. Ilmu-ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi itu nanti menjadi bekal Bapak Ibu dalam mengeksekusi kebijakan termasuk. Ya, kebijakan termasuk. Bisa juga men-sharing ya, melakukan distribusi terhadap kewenangan. Yang mana wewenang keluarga, yang mana wewenang masyarakat. Itu harusnya mampu sebagai menteri. Saya harapkan Pak Jaki nanti jadi menteri di Depak, Pak Bambang jadi menteri di direktur di mana di masyarakat bimbingan masyarakat di Mas Depak misalnya. Nah, ilmu-ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen ini harus Bapak Ibu elaborasi, Bapak Ibu apa namanya perdalam lagi.
dengan teori-teori yang Rocky Gerung itu kan nggak S3, nggak profesor, tapi kemampuan dia menjembatani antara konsep teoritis ilmu di filsafat dengan hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat itu didekatin oleh dia, mendekatkan, gapnya didekatkan, menjadilah dia akal sehat. Kalau nggak sesuai apa yang terjadi di lapangan dengan teori itu, maka dia tahu gitu. Kan begitu. Jadi nggak bisa Bapak Ibu ngekor aja sebetulnya. Itu maksud saya. Jadi lihatlah kalau memang bisa buat sekolah yang sekolah alam barangkali, sekolah yang memang lebih pada kebutuhan SMP bisa apa namanya menyediakan keterampilan anak-anak untuk hidup misalnya. Bisa aja kan bukan SMP alam, tapi SMP keterampilan hidup misalnya, bisa aja kan. SMP bisa bertani, berkebun misalnya. Nggak ada masalah. Yang penting anak mandiri kan gitu. Jadi nggak semua juga Pak Bambang, semua bisa kuliah itu nggak benar itu. Nggak benar. Yang bisa kuliah itu sebetulnya orang yang berbakat dalam hal akademik. Karena ada juga yang nggak berbakat. Nggak semua kan kayak kita sekarang ini semua mau jadi profesor. Semua mau jadi doktor. Padahal kemampuannya nggak ada di situ gitu. Belilah jadinya. Nanti tiba-tiba Menteri Hukum dan HAM, profesor ini itu kapan kuliahnya, kapan apa. Heran juga kita kan. Saya yang kuliah babak belur belum profesor-profesor misalnya. Jadi begitu. Ya Pak Bambang ya, Pak Jaki ya. Jadi Pak Jaki ini Ya, Pak. ikutilah terus perkuliahan ini. Nanti Bapak gini maksudnya. Apapun aksi, apapun tindakan Bapak harus latar di belakangnya itu dilatari oleh ilmu gitu. Itu maksudnya. Dilatari oleh nilai-nilai ilmiah. Jadi jangan bertindak, berbuat tapi latar ilmiahnya rendah. Itu nggak boleh. Maka Bapak dikuliahkan supaya latar ilmiahnya bagus gitu. Ya. Nah, ini Makasih Pak. kita contoh tujuan perbaikan deskripsi temuannya misalnya. Guru mampu meningkatkan keaktifan siswa melalui kerja kelompok. Nanti kita ini kerja kelompok kan. Deskripsi temuannya apa? Kerja kelompok berlangsung lancar, namun hanya 3 dari 5 kelompok yang anggotanya aktif misalnya. Dalam merancang proposal, 3 orang aja yang berkontribusi misalnya. Yang lainnya idem itu ngikut idem kan misalnya. Tidak satu pun kontribusi. Harusnya karena ini sistemnya cyber, harusnya ketua kelompok ngelapor ke saya, Pak Napis itu membisu Pak, nggak tahu apa-apa dalam menentukan judul. Dilapor ke saya Pak Jaki. Nah, ketua kelompoknya itulah perannya. Jadi kalau ketua kelompoknya tidak menginventarisasi itu bahaya. Jadi ditegur, mana Pak Napis? Kok diam aja? Ayo, saya mau catat ini. Bapak nggak ada komen, nggak ada masukan. Nanti saya lapor ke Pak Wira. Ini cybernya harusnya begitu. Misalnya kan, dalam 2 kelompok lainnya hanya ketua dan sekretaris. Oh iya, jadi ketua, sekretaris, notulen ya, yang nanti dibentuk. Baru ingat saya, ketua, sekretaris, notulen Pak Jaki kelompok. Yang lainnya sih ngobrol, itu dicatat semua. Melalui kelompok, siswa mampu menemukan alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan banjir misalnya. Misalnya tadi akidah kata Pak Napis. Saya ya akidahnya kenapa jadi misalnya kenapa dia murtad misalnya. Ya itu akidah ya Pak Napisnya. Iya kan? Kenapa anak-anak apa nilai-nilai tauhidnya akbar, Allah akbar itu dia nggak tahu besarnya besar batu, besarnya besar laut, atau besarnya seperti apa gitu. Meskipun Bapak nggak boleh pada anak-anak yang kelas rendah, Bapak itu nggak bisa memberikan contoh akbarnya Allah itu pada hal-hal yang unlimited. Unlimited itu kan melalui misalnya kalau saya justru di perguruan tinggi udah tahu bahwa kebesaran Allah itu tidak terbatasnya ini
planet-planet, jarak planet bumi di bumi waktu dapat mata kuliah bumi antariksa. Bagaimana mencapai satu planet ke planet lain bisa 1.000 cahaya, kecepatan cahaya. Nggak bisa dipakai pesawat. Baru saya sadar akbarnya Allah itu ternyata unlimited, tidak terbatas. Bayangkan aja kecepatan cahaya tuh. Cer! Cahaya dulu baru suara kan. Kita kan lihat cahaya dulu. Nah, itulah kecepatannya. Itu dicapai 1.000 tahun cahaya misalnya. Bayangkan aja kapan sampai anak keturunan berapa itu baru sampai antara satu planet ke planet lain. Tapi kan Bapak Ibu nggak bisa pada anak SD memberikan akidah itu, akbar yang dimaksud saya tadi. Tapi bisa melalui film, melalui video. Lihat ini. Pesawat ulang alik ini aja nggak bisa mencapai umur kamu 80 tahun. Karena kamu 80 tahun, waktu ini 80 tahun cahaya bilang. Kecepatan harus dicapai. Itu bisa boleh. Tapi jangan paksa dia untuk lebih berpikir jauh. Nanti bisa ini bahaya untuk dia. Jadi dia yang penting paham dulu dari yang konkret dulu. Oh iya besar ya. Jadi jarak alam ini. Itu udah cukup tauhid untuk dia, akidah untuk dia. Udah cukup itu. Tapi nanti berkembang dia SMP, dia SMA, makin mengenal dia bagaimana bumi itu memberi kehidupan, bagaimana Mars itu tidak tersedianya air di bulan. Nanti dia baru tahu, oh ternyata ada sang pencipta yang memang akbar tadi. Salah satu ya, itu contoh. Jadi tauhid saya bagus, sudah saya kuliah malah. Malah waktu SMP mungkin saya komunis kali, percaya Tuhan. Saja kan. Karena gurunya salah memberikan tauhid akbarnya. Pak Napis tadi. Akbar cuma akbar aja, Allahu Akbar. Tiap hari Allah Maha besar. Apa besar? Dilihat anak-anak besar, itu bola besar. Itu besar, gunung besar. Ya, berikutnya ini tujuan perbaikannya. Kita perbaiki. Guru mampu meningkatkan keaktifan siswa melalui kerja kelompok. Nah, gimana caranya? Deskripsi temuannya, kerja kelompok berlangsung lancar, namun hanya 3 dari tadi kan. Kerja kelompok belum mengaktifkan semua siswa, hanya sekitar 60% siswa yang aktif. Penyebabnya antara lain tindakan guru belum mendorong siswa untuk aktif. Nah, dia ada kesimpulan, udah ada kesimpulan di temuan deskripsi temuannya. Ya, nah, ini nanti Bapak Ibu harus punya ini desainnya itu. Nah, melalui kerja kelompok, siswa mampu menemukan alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan banjir tadi, atau berkaitan dengan apa tadi, Pak Napis? Akidah Pak Napis ya. Bagaimana Allah Akbar itu, Pak Napis lah itu ngemas. Kan nggak mungkin saya yang ngemas. Saya bukan guru akidah, bukan dosen akidah saya. Tapi kalau Pak Napis nanti bisa memberikan ide sama saya, jadi ilmu juga sama saya kan. Oh gini cara Pak Wira, supaya Allah Akbar itu di akidahnya makin mantap kan bisa. Bisa nggak melalui role play? Bisa nggak melalui bermain peran misalnya? Bisa nggak melalui drama misalnya? Bapak nggak boleh udah merasa cukup. Oh saya udah ngajar gini Pak Wira, udah ngajar begini gini, tapi masih bodoh aja anak-anaknya. Berarti yang bodoh itu gurunya Pak Jaki ya? Kalau udah ya bisa. Ya, jadi anak milenium itu tujuan pembangunan milenium itu adalah mencapai pendidikan dasar yang universal, menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan. Ini pendapatan kita masa $1 per hari ini. Kemarin dikritik nih ya, sempat ada viral $1. Ini harus ditingkatkan mungkin $4 atau $3 per hari. Menjamin keberlanjutan lingkungan tadi itu memulihkan SDA, menjamin akses air bersih, ya kan? Tahun 2020 udah lewat nih, kehidupan bagi 100 juta orang tinggal daerah kumuh, semua dibenahi ya.
untuk pencapaian pembangunan. Di sini akidah berperan, di sini taharah berperan, di sini tijarah berperan, di sini berperan juga apa lagi? Apa lagi yang berperan lagi? Akidah, taharah, tijarah, apa lagi? Akhlak ya, akhlakul karimah, akhlak yang agung. Akhlak Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak ya kan. Kalau Pak Jaki, menurut Pak Jaki, akhlakul karimah itu seperti apa misalnya? Akhlak yang mulia, akhlak yang sesuai dengan sunnah sunnatullah dan sunnah Rasulullah dan kehidupan manusia. Ya, ya. Jadi kalau dia apa pinter, jujur, dia terampil, itu punya akhlakul karimah enggak? Belum tentu Akhlak juga. yang mulia. Ya mulia juga. Dia kaya, dermawan, mulia. Ya kan? Dia pinter, tapi ya artinya ya beriman gitu ya. Ya mulia gitu. Itu maksud akhlakul karimah itu. Jadi enggak satu. Dia pemalu misalnya. Tapi eh, kan 4 sahabat itu ada di Nabi semua. Misalnya Abu Bakar sangat lembut, jadi teladan. Akhlaknya akhlakul karimah itu, ya kan? Utsman kaya misalnya. Orang kaya sukses jadi pedagang misalnya. Itu akhlakul karimah itu. Umar tegas misalnya. Punya prinsip tegas gitu ya. Ya, jadi teladan juga itu akhlak juga. Jadi jangan akhlakul karimah itu akhlaknya sempurna dianggap cuma ini cuma apa namanya ya. Ya, nah kalau ada orang yang jadi teladan karena kejujurannya, ada orang yang teladan karena kayanya, ada orang yang jadi teladani karena budi pekertinya, karena kelembutannya, itu akhlaknya karimah, ya, termasuk akhlak karimah. Ya kan Pak Jaki? Ya kan Pak Jaki? Ya, betul Ah, Pak. itu masuk dalam akhlakul karimah. Nabi punya semua, meskipun sahabatnya Umar eh, punya akhlak dalam satu hal, ya keberaniannya barangkali. Oke, PTK. Masuk kita PTK. Suatu bentuk inquiry atau penyelidikan yang dilakukan melalui refleksi diri. Nah, itu tadi Pak Napis. Tetap terus-menerus melakukan refleksi diri Pak Napis. Jangan sudah merasa bagus ngajarnya. Jangan sudah merasa penggunaan bahasanya dimengerti oleh siswa. Boleh jadi bahasa ibunya membuat dia merasa asing dengan bahasa yang Bapak guru, Ibu guru pakai. Pak dosen, Ya, mohon maaf Pak, saya mohon izin Pak, karena undur diri kan ada monitoring dan evaluasi dari kantor Kementerian Agama DKI Pak. oh begitu. Bapak di DKI. Ya di DKI Pak. Kenapa nggak suruh aja dia ikut kuliah dulu? Ini saya dibiayai negara ini, bilang Pak Jaki. Jadi Bapak harus ikut saya kuliah dulu, baru Bapak monitor saya, bilang. Ya Kalau nggak nanti nanti sambil di Bapak, kalau nggak bilang, kalau nggak nanti Bapak dimarahi Pak Wira, itu dosen saya itu galak, bilang. Iya, iya. Oke Pak Jaki, monitor tetap dari jauh. Ya siap siap. HP-nya, Saya di HP-nya handphone standby saya kan tetap aja. tetap HP-nya nyala. standby kan. Ya di on Pak. Makasih Ya, Pak dosen. Makasih Pak yuk, dosen. yuk. Terus apa tadi dilakukan peserta terlibat dalam situasi yang seperti guru, siswa dan kepala sekolah. Dilakukan dalam bentuk situasi sosial termasuk situasi pendidikan ya. Tujuan PTK memperbaiki dasar pemikiran, pemahaman dan kepantasan dari praktek-praktek pembelajaran. Itu yang menjadi apa namanya tujuan PTK itu. Oleh Hopkins dirumuskanlah. Mengapa PTK perlu dilakukan guru? Menurut Hopkins berkaitan isu-isu seputar profesionalisme tadi yang sudah kita jelaskan. Dari segi profesionalisme, PTK dilakukan guru merupakan unjuk kerja guru profesional, ya. Karena studi sistematik yang dilakukan terhadap diri sendiri dianggap sebagai tanda dari pekerjaan guru yang profesional.
Jadi Bapak Ibu terus menerus mengkaji diri. Ya. Jadi bila perlu buat deskripsi diri. Deskripsi diri di mana yang bisa kita buat untuk perbaikan pembelajaran. Oh, saya sudah begini-begini. Oh, capaiannya sudah begini-begini gitu ya. Itu deskripsi dirinya diperbarui terus. Dari aspek pengetahuan kognitif saya sudah membaca buku ini. Dari aspek menjalin kerjasama saya sudah bekerja sama dengan pengawas, dengan kepala dinas misalnya. Nah, ini merupakan tanda guru itu sudah punya kemampuan profesional. Nggak boleh tadi apa namanya? Terpaku pada arogansi parsial. Ya. Tapi harus ada kolaborasi. Ya. Pak Muhammad Nasih Ulwan. Paham? Iya, Pak. Ya. Jadi Pak Muhammad Nasih harus punya kemampuan yang disebut interpersonal, berhubungan sama orang. Baik, Pak. Jadi, jangan nggak tanya saya, waktu saya ngajar nggak pernah nanya, jangan cuma nonton gitu. Ya ini udah kemarin. Jadi ada 5 kemarin, 4 sampai 5 ahli ya. Mana ibu-ibunya kok nggak ada muncul? Yang standar, ya yang standar itu kan ada observasi, ada plan, ada perencanaan, ada pelaksanaan, action, ada observasi, ada refleksi, ada revisi. Ini standar semua. Semua ibu itu, ibu yang pakai jilbab merah itu kok ada salib tuh di Mana? Nah, bros jilbab apa? Nah, brosnya salib itu di balik. Enggak, warna bunga. Oh, saya lihat Pak, salib. mau bertanya, Pak. Silakan. Gini, misalnya anak itu dibentuk kerja kelompok, namun ada di antara anak itu ibaratnya kurang merespon lah, Pak. Bagaimana tindakan kita sebagai guru, Pak? Ibu dari mana, Bu? Dari Rokan Hilir, Pak. Riau. Oh, Rokan. Saya lewat kemarin di Rokan Hilir. Sama Rahayu, Pak. Ya, lewat saya di situ kemarin. Lewat Riau. Ya, waktu ke Pekanbaru lewat ya di daerah itu ya. Waduh, kalau tahu saya tinggal ke tempat Ibu. Kerja kelompok dia tidak aktif, Bu ya? Iya, maksudnya tidak merespon sama sekali kadang, Pak. Oh, ya diberi ini dia, diberi tanggung jawab ya, diberi bahagian-bahagian yang dia harus selesaikan. Tapi jangan berat dulu, beri dia ringan. Kalau dia kerja kelompoknya apa gitu, dalam hal mata pelajaran apa, matkul apa. Misalnya saat ini mengampu pelajaran seni budaya, Pak. Sedang kerja kelompok membuat karya seni, Pak. Oh, karya seni. Jadi Ibu harus tahu apa minat dia di seni, karya seninya. Apakah dia minatnya mungkin menyusun-nyusun puzzle? Apakah dia niatnya cuma nyoret-nyoret? Apakah dia punya keterampilan kerja membatik atau kerja tangan lainnya? Mungkin waktu itu dia nggak merasa punya tantangan, jadi diberi challenge apa yang kira-kira dia suka. Ibu harus tahu. Tanya secara personal, pendekatan personal harus Ibu lakukan. Waktu guru anak saya tanya, Pak, ini anak Bapak nggak ada ngomongnya. Ada anak saya di SD itu. Oh iya Bu ya, coba ditanya Bu kenapa? Harus ditanya, didekati dulu, ya. Ya Kalau Pak. dia berminat, minatnya dicari. Kau minat di mana? Dia tanya. Jadi nggak ada guru itu yang harus jadi sentral. Jangan juga karyanya itu prakarya ya. Prakarya itu yang Ibu menentukan, jangan kalau bisa. Itulah kita kadang-kadang sekolah kita itu begitu ya. Di luar negeri kan enggak. Di sekolah-sekolah apa yang suka dia kan dia buat. Yang penting dia bisa mencipta gitu. Daya cipta dia yang kita minta. Prosesnya yang penting kan. Prosesnya menemukan sesuatu gitu. Ya Bu Rayu ya.
Iya, iya, Pak. Didekati secara persuasif. Ditanya, ibu harus hadir sebagai ibu dia. Ya. Iya. Ibu harus juga bisa bersikap bahwa anak itu anak ibu. Jadi jangan ibu merasa ibu guru, dia murid. Jangan. Jadi ibu harus bisa menempatkan diri bahwa ibu itu sebagai ibunya. Ya. Iya, Bu. Jadi ibu itu hebat nanti. Begitu ibu nanti anak-anak ibu udah dewasa, udah mandiri, kalau ibu hadir di hati dia, di pikiran dia, maka dia insya Allah ngasih rumah pun bisa sama ibu. Kalau dia jadi pengusaha atau direktur mana, ya. Jadi Iya, Pak. keikhlasan ibu untuk berusaha untuk mengaktifkan itu, ya. Iya, Pak. Ya, ini dia hasil renungannya. Hasil renungan kan merenung ya. Memperbaiki kelemahan, menyempurnakan tindakan yang dianggap sudah baik. Metodologi yang digunakan agak longgar ya, udah tahu kita kemarin sudah kita pelajari. Tetapi bagaimana melakukan perenungan ini misalnya? Apakah saya telah memberikan persepsi? Persepsi itu kan nanti melacak prior knowledge. Ya kan, prior knowledge. Ada pertanyaan? Persepsi? Apakah saya telah memberikan persepsi, pemahaman awal yang menjembatani konsep baru dengan konsep lama? Ibu perlu punya keterampilan melakukan pelacakan terhadap persepsi atau prior knowledge, pemahaman awal, level pengetahuan siswa rata-rata pada mata pelajaran yang ibu tadi ada yang mengatakan apa tadi, karya seni, ada yang mengatakan tadi apa tadi, akidah, ada yang mengatakan taharah. Maka Pak Napis tadi ya, Pak Napisnya mana sekarang? Nah, Pak Napis itu harus juga melacak prior knowledge-nya tentang satu konsep akidah yang saya katakan tadi akbar, ya akbar, Allah akbar. Apakah penjelasan saya terlampau cepat? Nah, ini juga direnungkan, refleksi namanya, melakukan refleksi, perenungan. Apakah penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu lambat? Ini Bapak harus melakukan refleksi atau renungan. Atau bahasa agamanya muhasabah. Ya kan? Melakukan muhasabah. Apakah saya sudah memberikan contoh yang memadai? Nah, tadi mengenai kontekstual. Jangan sampai contoh itu di usia anak-anak dia senang boneka, senang mainan, Bapak Ibu mencontohkan hal-hal di luar itu. Nah, itu artinya Bapak tidak memberikan contoh yang memadai. Harus ada contoh yang memadai. Berikutnya, apakah saya suka memberikan kesempatan bertanya pada siswa? Tadi Ibu Rahayu mengatakan ada anak yang tidak aktif, termasuk Ibu harus memberikan kesempatan bertanya. Bertanya itu juga keaktifan. Jadi bukan cuma ketika dia punya partisipasi kerja kelompok, tapi juga ketika dia punya curiosity, punya kemauan yang tinggi terhadap sesuatu, punya kemauan bertanya, itu disebut dengan apa namanya, partisipasi juga. Tip. Apakah hasil latihan siswa sudah dikomentari, dilakukan feedback? Nah, jadi tugas-tugas ibu-ibu kan udah saya feedback itu. Tugas satunya udah saya periksa, saya beri nilai gitu ya. Itu namanya melakukan feedback atau melakukan komentar-komentar.
atau underlining ya, menggarisbawahi atau melakukan mark tanda-tanda terhadap tugas-tugas itu. Apakah bahasa yang saya gunakan dapat dipahami siswa? Nah, ya. Kalau di kelas-kelas rendah di SD itu mungkin bahasa yang ibu gunakan tidak familiar bagi siswa karena dia masih dalam taraf memahami bahasa ibunya. Apakah saya telah memberikan penguatan? Nah, jadi memberi penguatan itu bisa aja dengan hadiah ya, atau dengan isyarat, boleh ya, dengan jempol, memberikan jempol ya, acungan jempol itu termasuk memberikan penguatan atau memberikan permen bahkan. Ini kita masuk langkah-langkah PTK. Mengidentifikasi masalah, analisis perumusan masalah, merencanakan perbaikan, melaksanakan PTK, menyiapkan pelaksanaan. Belum kamu matikan? Belum dimatikan? Rekam lah saya. Yang melaksanakan tindakan, mengajar sekali meneliti, rekam datanya, metodologinya reliable, handal, masalah yang tangani sesuai dengan kemampuan guru. Ya. Jadi supaya semuanya bisa dilacak kembali, ibu-ibu harus punya alat rekam, harus punya catatan, ya, supaya nanti ketika ibu lupa, ibu buka kembali rekamannya, di mana salahnya. Ya, ibu-ibu nanti kan setelah punya judul itu akan membuat pendahuluan kan? Pendahuluan itu apa sebetulnya? Bentuk pendahuluan sebuah sebuah karya ilmiah, sebuah paper, makalah, sebuah skripsi, sebuah tesis itu ada pendahuluan, tetap ada pendahuluan. Artikel, karya ilmiah, ya kan? Tetap punya pendahuluan. Nah, apa yang terkandung dalam pendahuluan yaitu adanya latar belakang masalah, adanya alasan didukung data awal. Ya, ada data awal yang harus punya. Kenapa ibu-ibu ingin memperbaiki konsep pembelajaran taharah bersuci? Mungkin karena ibu melihat berdasarkan data, anak-anak masih banyak buang sampah di sungai misalnya. Atau anak-anak masih banyak yang belum punya habit, kebiasaan menjaga kebersihan. Nah, itu menjadi data awal, harusnya data awal. Ya. Nah, tujuannya apa? Memperbaiki kualitas pembelajaran taharah. Tempatnya di mana? SD mana? SMP mana? Aliyah, sanawiyah mana? Ibtidaiyah mana? Nah, identifikasi masalahnya apa? Rumusan masalahnya apa? Tujuan perbaikannya apa? Manfaat perbaikannya apa? Nah, di pendahuluan kelihatan. Jadi orang nggak punya waktu. Kalau dia baca pendahuluan itu udah punya gambaran ya. Oh, ibu ini akan membahas mengenai ini, tujuannya ini, manfaatnya nanti begini. Nah, di pendahuluan itu cukup. Tergambarlah semua. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu buat proposal nanti ini sudah tergambar. Contoh. Kita contohkan. Ada contohnya. Jadi jangan bertele-tele. Nanti pendidikan nasional ini begini ya. Jangan terlalu jauh ya. Jadi langsung uraian langsung pada objek penelitian. Tidak bertele-tele. Contoh, ingin menjelaskan objek tindakan bermain peran atau inquiry
tetapi didahului dengan menjelaskan undang-undang pendidikan dan tujuan pendidikan nasional. Uraian ini dapat mengaburkan maksud dan tujuan peneliti. Menjelaskan definisi-definisi kata-kata pada kalimat sesuai arti di dalam kamus. Nah, ya. Jadi taharah itu apa dimaksud taharah itu harus merujuk pada kamus. Itu maksudnya. Jadi maksudnya Ibu langsung aja ke pokok masalah apa yang mau digarap. Sajikan data-data pendukung, sajikan rencana perbaikan pembelajaran 2-3 siklus. Informasikan tindakan perbaikan seperti apa dan setiap tahap siklus. Nah, ya. Nanti di pendahuluan tuh kelihatan itu. Bagaimana membuat judul? Ini dia. Tugas Bapak Ibu, masing-masing saya beri waktu 3 menit. Buat judul berdasarkan ini. Berdasarkan rumusan ini. Silakan, 3 menit. Nanti bisa tampilkan di laptopnya? Bisa ditampilkan di laptopnya yang udah siap, bisa? Kita lihat, bisa? Ini judulnya ditulis, Pak. Ya, buat judul. Yang siap tampilkan. Saya mau lihat. Bisa nggak tampilkan? Bisa deh. Dia tampilkan. Bapak tampilkan yang Bapak buat. Siapa yang apa? Yang ahli IT itu siapa? Bisa nggak dia tampil? Saya lihat. Harusnya bisa. Bisa? Yang bisa hanya Pak Bambang, Hah? Pak. Hah? Yang bisa hanya Pak Bambang. Yang Ah. bisa share itu hanya co-host atau host. Ya. Oh, yang bisa cuma. Ya Pak Bambang. Iya Pak, nanti yang mau share bisa dijadikan co-host. Caranya gimana? Atau kirim ke saya nanti saya share. Terserah lah gimana mekanismenya. Diatur Pak Bambang. Ya. Ya, jadi 3 menit saya beri waktu Bapak Ibu memilih judul yang mau Bapak angkat nanti di proposal Bapak. Kaedahnya seperti apa judul itu? Singkat, padat, adanya alternatif tindakan yang dipilih, antisipasi perbaikan yang ingin dicapai atau diinginkan. Atau bisa juga dimulai dengan gagasan. Gagasan, boleh. Jadi nggak juga ikut ini boleh. Jadi tapi singkat padat iya. Adanya alternatif tindakan yang dipilih. Antisipasi perbaikan yang ingin dicapai atau diinginkan. Oh iya, saya teruskan dulu. Nah, ini dia. Jadi berangkatnya judul itu dari masalah. Yaitu adanya kesenjangan teori dengan praktek, harapan dengan kenyataan, jumlah dengan ketersediaan. Atau mulai dengan gagasan. Terserah. Bapak Ibu mau konsep taharah itu bagus. Pakai apa? Terserah. Itu gagasan. Membawa anak-anak membersihkan sungai. Meningkatkan pemahaman menyadarkan pentingnya air bersih misalnya. Ya kan, kerja kelompok untuk membersihkan sungai misalnya. Lebih efektif daripada ceramahan gitu. Nanti Bapak-bapak bisa menjelaskannya. Saya kasih contoh misalnya ini ya, tapi jangan ditiru ya. Judulnya ya nanti. Ada judul ini. Mana judul? Ini contoh. Nah, ini kan singkat padat ini. Metode role play untuk meningkatkan pemahaman mata uang.
atau uang dinar itu ya. Metode konstruktivisme meningkatkan konsep perbedaan suhu, misalnya. Penggunaan bahan bekas. Nah, metode inquiry. Nah, silakan Bapak Ibu buat. Kalau Bapak Ibu sudah siap dengan judul, maka Bapak Ibu berangkat dengan tugas berikutnya. Pilih judul berdasarkan permasalahan pembelajaran kelas Anda, mata pelajaran sekolah. Susunlah bab pendahuluan dalam 3 paragraf berdasarkan nalar berpikir induktif atau deduktif. Ini bisa dikirim ke portal, Pak Bambang ya. Silakan ke portal. Tapi kalau judul ada yang udah siap, kirim ke saya, boleh juga saya lihat. Saya nilai sekarang. Ya, kena kuis itu. Saya boleh Hah? kasih contoh, Pak? Apa? Saya boleh kasih contoh? Ya, Boleh, silakan tampil. Bentar, saya screen dulu. Ya, silakan Pak Bambang, silakan. Saya juga sudah selesai, Pak, tapi kebetulan hanya pakai HP, jadi tidak bisa. Tanya Pak Bambang, tanya Pak Bambang, Pak. Tanya Pak Bambang, ngirimnya gimana? Kalau Bapak ke HP, kirim ke WhatsApp saya. Pak, nak sebutkan namanya. Siap, Pak. Saya baca. Ini sampel, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Terlalu tidak padat dan tidak singkat, Bapak Bambang. Oh, terlalu panjang ya? Terlalu terlalu lebar, terlalu luas. Jadi Bapak memilih satu metode aja. Kan udah saya contohkan tadi. Oh ya. Saya mau mencoba, Pak. Boleh? Boleh, silakan Bu. Kalau disebutkan langsung boleh, Pak, atau harus kirim filenya? Ibu baru saya lihat mukanya. Oh. Apa namanya Ibu? Nama saya Dini. Nah, coba ya dicatat oleh asisten saya. Coba Ibu jelas suaranya. Ya, boleh. Ibu apa? Ibu apa? Judulnya Ibu apa? Upaya meningkatkan pemahaman belajar siswa pada mata pelajaran fikih melalui metode brainstorming. Iya, iya. Coba ulangi. Jangan, Bu. Terus. Jangan kenceng-kenceng, Bu. Pelan-pelan. Catat. Ya, ada yang catat. Coba Ibu Dini. Ibu Dini ya? Ibu Dini ya? Saya sudah membuat di Pak, di chat. Itu obrolan di chat. Oh, Pak Nuryanto ya? Di chat, Pak. Pak Taufik. Topik. Nuryanto, analisis pelaksanaan sholat jenazah di Borobudur. Borobudur, Pak. Ya, Borobudur. Ya, salah tulis. Maaf. Saya sudah kirim, Pak, di chat, Pak. Jadi gini, Pak Nuryanto. Kan tadi salah satu koridornya, judul itu harus apa gitu. Coba lihat, ntar ya. Tadi, termasuk Ibu ini ya, Ibu apa tadi? Ibu Dini ya. Judul itu kan tadi ada pemilihan apa tadi? Singkat, padat itu udah jelas ya. Singkat, padat. Ya kan? Adanya alternatif tindakan yang dipilih. Alternatif tindakan yang dipilih itu misalnya Ibu mau memilih apa? Misalnya tindakannya apa? Ceramah, demonstrasi atau apa gitu. Misalnya gini, tindakan yang dipilih itu misalnya metode apa tadi Pak demonstrasi Pak ya, sholat jemaah ya Pak Jaki ya, Pak Bambang ya. Kalau sholat jenazah itu kan demonstrasi udah kan.
Ya. Masuk langsung aja. Nah, misalnya metode praktek sholat jenazah untuk apa gitu? Untuk memperbaiki apa gitu? Adanya antisipasi perbaikan yang ingin dicapai atau diinginkan kan gitu. Maka muncullah judul metode penggunaan bahan bekas. Nah, ini tindakannya untuk meningkatkan konsep sifat-sifat air. Jadi Bapak Ibu memilih barang bekas, botol aqua, apalagi ya galon aqua, pipa bekas, bambu misalnya kan. Nah, jadi itu yang gampang. Penggunaan bahan bekas ini sebagai alternatif tindakan yang diantisipasi bakal diperbaiki mengenal konsep-konsep sifat air gitu. Jadilah dia muncul satu judul. Kalau Pak Bambang tadi terlalu bertele-tele, Ibu juga terlalu banyak kalimat yang tumpang tindih. Uraian peningkatan apa tadi? Upaya peningkatan nggak perlu, udah upaya peningkatan aja kan bisa. Ya Bu Dini, mana Bu Dini tadi? Kok ngilang? Baik, Pak. Hah? Baik, Pak, siap. Nah, Bu Dini dari mana ini? Bu Dini, Ya, dari mana Ibu? Dari Banten? dari Sumedang, Pak. Oh, Sumedang. Pantes Ya. orang Sumedang. Berarti banyak makan tahu Sumedang ya? Sama ubi Cilembu, Pak. Ya. Oh, di Cilembu. Boleh dikirim saya. Kemarin saya di Sawangan tinggal, tapi sekarang saya udah di Medan. Jauh. Jadi jangan terlalu berbelit-belit Bu Dini, Pak Bambang ya. Ya, Nah, baik, Pak. contohnya Ya, tadi Pak. salah satu itu menggunakan bahan bekas untuk meningkatkan konsep sifat-sifat air. Sifat air itu seperti apa? Kalau diletakkan di bejana, dia seperti bejana itu misalnya. Nah, dia bergerak dari tempat tinggi ke tempat Rendah. Nah, itu kan sifat air. Nah, bahan bekas itu aqua gelas bisa jadi. Atau prestasi nu kamar Cirantai. Ya Bu, siapa ini namanya? Ya, ada lagi yang tampil, judulnya udah siap. Misalnya gini ya, seni budaya. Seni budaya apa yang di mana Bu? Di Sumedang Bu. Seni budaya apa? Apakah ini laga apa tuh, laga domba itu ya? Adu domba ya? Itu adu domba di Sumedang tuh ada ya? Nah, Ada, Pak. seni budaya yang Islami apa? Seni budaya di Sumedang apa? Salah satu misalnya. Untuk meningkatkan konsep apa gitu. Nah, kira-kira apa, Bu? Coba contohkan saya, Bu. Bu Sumedang. Ibu yang dari Sumedang, Bu. Dalam seni budaya, Pak. Ya, misalnya gini, kalau di Manado kan ada Dero itu ya, tari-tari Dero itu. Maka dibuatlah seni budaya Dero untuk meningkatkan konsep bumi dan antariksa. Kalau di Sumedang apa? Yang bisa misalnya mungkin akidah bisa, mungkin taharah bisa, apa? Seni budaya yang bisa menjadi alat untuk meningkatkan pemahaman taharah dan akidah atau apapun. Apa kira-kira? Apa ya, Pak? Hmm, Coba support saya dengan seni budayanya apa kira-kira? Apa di Sumedang apa? Ada tarinya tari apa? Tari Jaipong. Oh, Paling. Jepong ya. Oh, Iya, Jepong. tarinya Jaipong. Hmm. Lalu paling seni budayanya kuda renggong. Udah renggong. Iya, kalau keagamaannya apa ya? Mungkin ini marawis terbangan, Pak. Apalagi Hah? ya? Marawis. 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 Nah, ya kira-kira dikaitkan dengan pembelajaran apa yang bisa ditingkatkan dari satu konsep itu dengan seni budayanya. Hmm, apa ya, Pak?
wayang mungkin Pak. Nah, bisa wayang ya, wayang ya. wayang meningkatkan apa gitu. Jadi dengan wayang itu kan alternatif tindakan, Pak. Mengenal sejarah. Wayang. Wayang. Oh iya, Wayang. SKI Pak, SKI bisa wayang dengan dikaitkannya dengan sejarah kebudayaan Islam mungkin. Nah, boleh silakan. Jadi gini, dengan apa seni budaya wayang untuk meningkatkan konsep sejarah Islam. Nah, jadi artinya ada alternatif tindakan sesuai judul tadi. Ada alternatif tindakannya, ada yang diperbaiki. Konsep yang diperbaiki itu maksudnya. Nah, kalau sudah begitu dan dia tidak bertele-tele, maka dia memenuhi syarat sebagai judul, gitu maksud saya Pak Bambang. Bu apa Bu? Kalau judul saya gimana nih Pak? Mana? Saya bacakan aja Pak ya. Siapa ini? Nafis Pak. Oh Pak Apis. Nafis. Nafis. Hah? Nafis. Ya Pak Nafis silakan. Gini, ini kalau judulnya gimana menurut Bapak ya? Konsep ziarah kubur untuk meningkatkan ketakwaan siswa gitu Pak. Konsep ziarah kubur. Untuk meningkatkan ketakwaan siswa gitu. Untuk meningkatkan. Terlalu abstrak Pak ya. Abstrak ya Pak? Terlalu abstrak. Soalnya yang mau dicapai ketakwaannya harus dirumuskan dulu Pak. Ketakwaan itu kan man amana billahi wal yaumil akhir kan wal malaikati. Jadi kalau Bapak takwa aja terlalu luas Pak. Terlalu abstrak Pak ya? Terlalu abstrak, terlalu luas juga. Jadi Bapak gini, Bapak memilih yang mana tindakannya? Tindakan ya agar enggak. Kan tadi judul itu syaratnya ada tindakan. Ya praktek ziarah kubur tadi Pak. Nah berarti kan ziarah kubur ya. Itu yang tindakannya kan? Ya. Ya kan? Ya. Nah, melalui ziarah kubur. Oh, melalui ziarah kubur ya. Ya, berarti kan itu demonstrasi apa namanya itu ya? Gini, kadang wisata itu kali ya, wisata. Ya boleh lah ziarah kubur ya. Wisata religi itu ya. Nah, ya ziarah kubur aja boleh. Nah, melalui ziarah kubur itu namanya tindakan yang dipilih kan? Ya. Kan artinya alternatif tindakan itu kan? Ya, melalui praktek tindakan pergi bersama. Nggak usah. Melalui ziarah kubur aja. Nggak usah. Judul itu kan singkat, padat. Jangan tambah-tambah gitu. Nggak perlu gitu. Jadi ziarah kubur itu orang udah tahu itu bahwa itu praktek gitu loh. Oh iya. Melalui ziarah kubur itu berarti kan alternatif tindakan kan? Iya kan? Nah, yang diperbaiki apa gitu? Konsep apa yang mau diperbaiki itu maksud saya? Akidahnya Pak. Hah? Takwa tadi takwa katanya. Ini. Ya. Nah. Dari ya Bapak jangan pilih terlalu luas itu. Bapak harus memilih yang paling konkret lah. Ini di ibtidaiyah atau sanawiyah ini? Aliyah Pak. Oh aliyah boleh. Iya, enggak anak-anak lagi gitu. Aliyah Pak. Boleh aliyah. Apanya Bapak mau perbaiki nih? Ketakwaannya? Ya, untuk mengingatkan. Lebih bagus Bapak pilih yang lebih konkret lah gitu maksudnya. Kalau Contohnya Pak, satu contoh coba. Aku bingung kok Pak. Misalnya kan tadi gini, melalui alat peraga itu kan bisa bambu bekas, pipa bekas, botol aqua, untuk meningkatkan konsep sifat-sifat air. Kan gitu. Kalau sifat-sifat takwa gimana? Kan nanti kita rumuskan dulu gitu kan. Apa kira-kira? Yang diperlukan dari takwa itu apa ya kira-kira? Karena takwa itu luas sekali loh. Kalau ada kan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadziminal ghaiza. Itu salah satu di Ali Imran kalau nggak salah. Ada lagi laisal birru an tuwalu hujuwakum kibalal masriqi wal maghrib
Walakinnal bir. Jadi sholat itu nggak penting juga gitu. Walakinnal biro kalau orang liberal bilang. Tapi apa? Konsep ziarah Wa kubur. atal mala ala ubbihi jawil kurba. Memberikan harta yang dicintainya pada kerabat. Coba pilih yang itu. Udah bagus itu. Kesantunan dia, kedermawanan dia meningkatkan. Ziarah kubur meningkatkan Mengingatkan mati. gitu. Jangan gini. Ziarah kubur meningkatkan dia mau cepat mati. Astagfirullah. Mengingatkan kematian gitu. Jangan bilang ingat kematian. Janganlah. Jangan Dia kan yang untuk itu. berjuang hidup. Apa Serem, kira-kira Pak. apa yang mendorong apanya? Muamalahnya maunya. Jadi takwa itu didekatin dari muamalahnya gitu. Itu maksud saya. Ya, tujuannya untuk dia mengingat supaya tidak melakukan dosa. Boleh Pak Bambang, Pak Napis boleh buat takwa, tapi Bapak dalam kurung, kasih dia kurung. Oh gitu ya. Kedermawanan, Dikerucutkan gitu Pak ya. kedermawanan dia, kedermawanan koma apa gitu. Ya oke siap, insya Allah Pak. Belum, nanti didiskusikan lagi. Nah, nanti kalau Bapak buat takwa aja nanti kan tafsirannya macam-macam. Masih abstrak ya Pak ya. Pakai Ali Imran 133, pakai Al-Baqarah 177. Kalau saya memahaminya begitu kan takwa. Oke. Ya. Bagus itu. Artinya Bapak udah bingung lu. Oke, Judulnya ganti Pak Nafis. Saya kira berapa menit kita? Ya, kita kan ngajar akidah, jadi untuk mempertahankan akidah dari paham-paham jelas. Betul. Tapi Bapak ikut aja koridor tadi, syarat-syarat judul itu apa ya. Jadi Bapak ini kan udah jadi orang masyarakat ilmiah, masyarakat akademik. Jangan Bapak membuat sesuatu yang tidak ada latar ilmiahnya. Jadi begitu Bapak membuat judul, Bapak bisa mematuhi tadi koridor tadi gitu. Judul itu harus singkat, harus padat, ada tindakan yang dipilih, ada yang diperbaiki. Itu aja pegang. Begitu Bapak membaca judul skripsi sekalipun, banyak yang bertele-tele. Jadi Bapak udah bisa walaupun Bapak baru semester 5, tapi kalau Bapak konsisten megang itu, Bapak bisa membaca judul tesis, judul skripsi orang, ini nggak bener, dia bisa bilang gitu. Paling dia bilang gini, Allah kau baru kencur, baru semester 5 udah kritik aku gitu ya. Paling dia bilang gitu. Ya, jadi tugasnya itu ya. Pilih judul berdasarkan permasalahan pembelajaran di kelas Anda masing-masing. Susun bab pendahuluan dalam 3 paragraf aja. Berdasarkan nalar berpikir induktif atau deduktif. Wah, mulai bingung ibu ini. Ibu yang tampil di ini ada. Wenti Anggrani. Mulai bingung dia. Iya, Pak. Ya, silakan bertanya tugasnya. Itu PowerPoint-nya udah saya sajikan semua. Kalau ada yang nggak ngerti apa istilahnya, tanya. Apa terminologinya, tanya. Jangan diem-diem aja. Tugas ibu itu masuk di portal ya. Nanti ditentukan oleh asisten saya berapa hari. Iya, Pak. Ya. Kalau ada yang sekarang langsung saya kasih A kalau udah selesai. Saya tunggu 4 menit. 5 menit. Sekalian paragrafnya Pak, pendahuluannya. Ya. Iya, saya kasih nilai A. Tugas kelima ini. Judul aja belum di ACC Pak. Tahu saya masih pada bingung itu, bukan Pak Napis saja. Semua itu masih bingung tuh, ibu-ibu itu bingung deh. Dia taunya membuat ini Pak Napis, buat soto lidah. Tadi Burayu bikin empek-empek Pak katanya. Ya, bikin empek. Saya mau coba mengajukan judul Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Wah, ini Bapak diam-diam
langsung bertindak dia ini. Jangan kayak Hamas ya, diam-diam tapi menyusup. Judulnya Silakan Pak. peningkatan kreativitas siswa melalui tugas pembelajaran, Pak. Aduh, peningkatan Kreativitas siswa melalui tugas pembelajaran. Nah, tindakan yang dipilih yang mana? Pemberian tugasnya, Pak. Tindakan yang dipilih apa tadi? Peningkatan kreativitas siswa melalui Nah, itu tugas kan pembelajaran. itu kan yang mau diperbaiki. Tindakannya apa? Tindakan yang dipilih kan tadi judul gini. Judul itu singkat, padat. Ada tindakan yang dipilih, ada yang diantisipasi mau diperbaiki. Ikutin itu. Melalui metode melalui apa namanya sholat jemaah misalnya untuk meningkatkan ukhuwah apa kan gitu, ukhuwah Islamiyah misalnya. Kan ada tindakan yang dipilih, ada yang ingin diperbaiki ukhuwahnya gitu. Bukan kesolehannya terlalu umum. Jadi sholat jemaah tugas sholat subuh berjemaah untuk meningkatkan ketakwaan kan terlalu umum atau kesolehan. Tapi kan alangkah baiknya tugas sholat subuh berjemaah untuk meningkatkan apa tadi yang saya bilang tadi. Yang lebih konkret apa tadi saya bilang? Ukhuwah. Kalau begini gimana, Pak? Gimana? Siapa namanya? Namanya disebut dulu, saya nggak tahu. Muhammad Nasih Ulwan, Pak. Oh, Pak Muhammad. Muhammad Nasih Ulwan. Kalau ya, begitu dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Dari Muhammad? Bandung Barat, Pak. Oh, Bandung Barat. Ya, silakan. Ya. Gimana, Pak? Meningkatkan kedisiplinan siswa melalui sholat berjamaah di sekolah dasar itu gimana kalau begitu? Berarti sholat berjamaahnya yang sholat jemaah apa ini? Zuhur misalkan. Nah, pilih itu dulu. Oh. Praktek sholat zuhur berjamaah untuk meningkatkan apa? Disiplin apa? Kedisiplinan siswa. Ya? Kedisiplinan peserta didik atau siswa itu, Pak. Ketepatan waktu atau menyelesaikan tugas atau apa? Disiplin itu kan banyak. Langsung aja ketepatan waktu. Langsung harus spesifik kira ya? Ya, ketepatan waktu atau apa? Boleh saya, Pak? Ya. Saya Yudi, Pak, dari Kabupaten Bandung, Pak. Iya. Mungkin judul nanti apa? Judul. Ya. Nah. Eksperimen penelitian tindakan kelas tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran Al-Quran di kelas 7 MTS. Yang mana tindakan yang Bapak pilih? Eksperimen, penelitian, atau apa? Terlalu ini, tumpang tindih. Overlapping dia. Yang mana Bapak mau? Eksperimen itu juga bagian dari penelitian. Untuk ini aja Pak, meningkatkan pemahaman siswa tentang Al-Quran lah melalui teknologi, penggunaan teknologi ya. Itu Pak. Teknologinya apa Pak? Pakai aplikasi, mungkin aplikasi Al-Quran. Langsung aja Pak. Langsung aja. Penggunaan aplikasi Al-Quran, IT, komputer atau apa, untuk meningkatkan apa tadi? Untuk meningkatkan apa? Mempercepat apa? Pemahaman siswa. Mempercepat kemampuan membaca Al-Quran misalnya. Nah, bisa. Ya, bisa. Alangkah baiknya juga Bapak pilih aja Al-Baqarah dulu. Iya, Al-Baqarah ayat. Dulu gitu. Mungkin tidak harus semua satu. Iya. Tuh. Jadi Bapak ngukurnya enak. Ya, mungkin kan desain itu kan ada diukur, Pak. Ya, mungkin kalau di hafalan Bapak batasi 1 ain. 2 ain kah? Kan gitu. 1 juz kah? 2 juz kah gitu kan gitu. Ini penelitian ini sifatnya itu bisa diukur. Kalau nanti Bapak buat sendiri jurang Bapak yang kelabakan. Apa ini mau ukur? Aduh apa aku capai ya? Iya kan? Betul, Pak. Itu maksud saya.
Jadi Bapak cukup to the point. Aplikasi komputer Al-Quran meningkatkan kemampuan membaca Al-Baqarah ayat 1 sampai sekian. Gitu aja. Bapak ukur nanti dari segi dari segi tajwidnya, dari segi apanya nggak tahu saya, Bapak yang tahu. Tapi jangan Bapak buat jurang Bapak sendiri, Bapak terjerumus megap-megap di air. Sebuah itu maksudnya. Siap, Hanya Pak. dibatasi judulnya. Ya, udah pinter, udah bingung Bapak kan, bagus tuh. Berarti Ya, Bapak siap. pinter. Izin Nah, bertanya untuk Pak Muhammad Nasih tadi juga masukan tuh ya, yang berteliti. Iya, Pak. Terima kasih. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Siapa namanya? Sebut mana domisili. Bu Juleha. Juleha. Ya. Ini gimana kalau judulnya ini seumpama mengenal Ibu lebih dari jauh mana? sifat Rasulullah. Ibu dari mana, Bunda? Dari Magetan. Magetan itu di mana? Jawa Timur, Jawa Tengah? Jawa Timur. Oh, Sinyal kurang bagus. Ya Pak. Jawa Timur, Jawa Timur berarti Muhaimin ya? Ya, ini silakan Bu. seandainya judulnya mengenal lebih jauh sifat Rasulullah. Jangan seandainya Bu. Jangan seandainya. Judul mengenal saya lebih jauh sifat. Ya, jangan seandainya. Judulnya? Ini judul saya Pak. Judulnya mengenal lebih jauh sifat sahabat Rasulullah. Ibu mau pilih apa? Ibu pilih apa? Pilih metodenya apa? Bermain peran, bermain drama, atau membaca, atau apa? Untuk meningkatkan risalah sirah nabawiyah kali apa? Ya, sirah nabawiyah biar kita lebih dekat dengan sifatnya sahabat gitu. Ya, pakai metode pakai apa? Tindakannya apa? Perilaku aja. Perilaku. Ya, rumuskan lah perilakunya apa gitu. Ya, biar menjadi lebih baik lagi gitu. Nggak bisa Bu, nggak bisa diukur nanti. Jadi Ibu gini ya, sirah nabawiyahnya Ibu rumuskan dulu. Sirah nabawiyahnya Ibu mau mencontoh sifat Nabi yang mana? Sifat Nabi yang pemberani kah? Sebagai panglima? Sifatnya sebagai pemimpin kah? Sifatnya sebagai dermawan kali? Atau pembayar zakat, muzaki atau apa gitu. Nah, sehingga itu nanti Ibu pilih gitu. Tindakannya Ibu pilih. Bermain peran misalnya. Bermain peran itu ada muzaki, ada yang bayar zakat, ada yang terima zakat. Kan gitu misalnya. Iya. Nah, jadi dia harus konkret lah judul itu. Nanti kalau Ibu nggak bisa ukur, itu sudah berhasil atau belum, itu Ibu kelabakan sendiri. Jadi judul itu nanti harus bisa ada variabel yang bisa diukur. Bisa diuji. Jadi nggak bisa menyeluruh para sahabat gitu ya? Oh, nggak Harus bisa, nggak bisa. satu gitu. Iya, nggak bisa. Terlalu luas nanti repot Ibu. Izin saya Pak. Ya. Ya, saya Iliun Pak dari Toli-Toli Sulawesi Tengah. Oh, Toli-Toli. Oh, daerah kekuasaan saya dulu itu Toli-Toli. Masih ada Pak Amran Napitu apa? Amran Yahya. Nah, Amran apa? Batapilu apa? Ya. Hah? Ini Pak judul saya. Ya. Penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran persisi dari najis untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ya. Tindakannya apa Ibu pilih? Metode demonstrasi. Ya, cukup itu ya. Melalui metode demonstrasi dapat meningkatkan apa? Dapat memperbaiki apa? Siswa, hasil belajar siswa. Apa? Meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, nggak usah hasil belajar, nggak usah. Tentang apa gitu? Tentang bersuci dari najis. Ah, itu aja langsung. Jadi gini, metode demonstrasi sama ya, mensama misalnya, sama ya, ya kan? Ya. Nah, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nggak usah meningkatkan bersuci apa tadi?
mendekatkan konsep, jangan pemahaman, konsep aja, konsep apa konsep kebersihan, bersuci ya, bisa. Konsep taharah misalnya apa? Najis, dari najis apa sih? Bersuci dari najis. Ya. Ya Pak, baik Pak. Boleh. Ya, Tapi ya. jangan bertele-tele. Pilih tindakannya apa, yang mau diperbaiki apa. Oh iya Pak. Ya. Itu aja. Iya, terima Izin kasih. Bapak. Ya, Nurholis, silakan. Oke. Tadi siapa tuh? Ibu apa tadi? Ibu Siti Ibu Juleha tadi. Iliun. Bu Iliun Saya kayak. Bu Iliun, Pak. Pak yang dari Oh, Sulawesi. Bu Iliun dari Toli ya? Iya Pak. Oh iya. Ya, silakan tadi Izin siapa Bapak. Pak Nurholis? Saya Nurholis dari MTS Anuru, Kabupaten Malang. Di Malang ya, silakan. Untuk betul meningkatkan kreativitas siswa melalui pendekatan PBL. Gimana Pak? Kreativitas? Meningkatkan kreativitas siswa Nah, itu kan yang mau diperbaiki. Itu yang mau diperbaiki kreativitasnya. Tindakannya apa? Melalui pendekatan PBL. Pendekatan Project Based Learning. PBL itu apa? Project Based Learning. Berbasis masalah Pak, pembelajaran berbasis masalah. Ya. Kreativitasnya yang mau diukur apa? Bapak ada mata pelajarannya nggak? Prakarya. Oh, prakarya. Oh, iya. Berarti daya ciptanya ya, kreativitasnya daya cipta dia ya mau. Bisa Bapak ukur? Bisa Bapak lihat dia kreativitas meningkat atau enggak? Kan gini, kreativitas itu kan gini Pak. Dari satu bahan, dia bisa berpikir ini bahan bisa buat tongkat, bisa buat patung, bisa banyak buat hal-hal kan. Nah, Bapak kan cukup menyerahkan dia satu balok, nanti dia mau buat apa itu kreativitas kan. Nah, jadi Bapak harus mengatakan begini, apa namanya ya, demonstrasinya apa, atau apa misalnya ya, ini penggunaan apa jerami untuk untuk memperoleh karya seni apa gitu. Nah, karya seni apa ya? Kalau itu keranjang ya, keranjang atau apa ya, yang bisa dibuat dari jerami Pak. Atau Bapak milih misalnya pandai batik, nah, kan dengan pandai melukis apa itu nanti karya seni batik yang dia kreativitas batiknya yang bisa dilihat. Tentunya guru karya yang tahu ya, apakah dia nanti tarikannya, bunganya, lurik apa itu yang tahu dia. Apakah kreativitasnya berkembang atau enggak. Jadi gini maksud saya Pak. Apa tindakan yang Bapak pilih? Apakah melalui pemanfaatan jerami ataukah melalui kepandaian keterampilan mencoret-coret untuk batik misalnya gitu. Itu Pak. Jadi ada pilihan tindakan, ada yang mau diperbaiki kemampuannya. Itu Pak. Barangkali saya cukupkan dulu ya, teman-teman. Waktunya udah habis. Nanti teman-teman pelajari aja ini yang PowerPoint saya. Nanti saya jelaskan lagi kapan kita sinkron berikutnya ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga majelis ilmu ini memberikan kemanfaatan ilmu ya, ilman nafi'an, dan memberikan rezeki thayyiban, rezeki yang baik kita semua. Saya akhiri.
Amin ya amin ya Wabillahi Allah. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Maida, tolong Mbak kawan ke kantor ya. Ibu keluar dulu. Siap, Bu Rayu, siap. Komai, tolong Keluar tuh. Pak, Ibu. KLKS dong, ringkasan yang dikumpulkan. Jadi jangan nambah banyak, ngumpul yang banyak. Antar ke kantornya. Ya. Oke. Boleh. Ngopi dulu, panasi ngopi. Belum ngopi, Pak, dari pagi, wala. Mantap. Aduh.